Saudara, kemenangan telak Timnas atas St. Kitts and Nevis jadi modal berharga pelatih John Hartman di laga debutnya melatih Indonesia. Dan dari catatan pertandingan pertama, bagaimana kemudian penampilan Timnas selanjutnya? Apa perubahan yang dibawa Hartman dibanding pelatih Timnas sebelumnya? Kita akan ulas bersama dengan mantan pemain dan juga pelatih Timnas Indonesia. Telah bergabung bersama kami ada Mas Aji Santoso dan juga ada analis sepak bola, ada Bung Roni Pangemanan. Selamat pagi, Bapak-bapak. Selamat pagi. Iya, saya mau ke Mas Aji dulu. Mas Aji. Selamat pagi. Iya, saya mau ke Mas Aji dulu. Mas Aji, ini kan debut manis ya, seorang Coach Hartman yang kemudian bisa dieksekusi dengan baik oleh para pemain timnas kita yang akhirnya bisa berbuah manis 4-0. Kalau berbicara soal taktik dan juga strategi, Anda melihat seperti apa permainan timnas kita di bawah asuhan Coach Hartman semalam? Ya, yang pertama tentu kita ucapkan selamat buat timnas kita di mana dalam pertandingan tim malam tampil cukup bagus dengan penampilan dan pelatih baru dan pemain-pemain juga ada beberapa pemain yang baru. Kita mengapresiasi semalam menunjukkan satu permainan yang kolektif, impresif, cukup bagus. Gol-gol yang tercipta juga semua melalui proses yang sangat bagus. Jadi kita apresiasi ya, tetapi kita memuji jangan terlalu tinggi dulu karena jujur kita sampaikan memang kita yang pertama tadi saya sampaikan apresiasi tim ini tampil bagus, kolektif kita bagus, memang lawannya juga belum sepadan dengan tim kita. Jadi itu sih menurut saya pengamatan saya semalam pertandingan berjalannya seperti itu. Tapi dengan ditampilkannya lebih awal begitu seorang Beckham Putra yang kita lihat menjadi si kecil mungil tapi mematikan, ini merupakan strategi ataupun taktik yang prioritas dan juga bisa menjadi taktik unggulan dari Coach Hartman. Ya, tentunya untuk pertandingan pertama ini uji coba ini salah satunya juga pasti pelatih juga mencoba beberapa pemain karena kita tahu yang selama ini seperti Sananta jarang menjadi starter dimainkan pertama, terus juga menurunkan Donitri pemain muda yang sangat potensial, terus juga dengan Beckham yang semalam tampil menurut saya pemain ini memiliki kemampuan yang luar biasa ya. Di mana ketika cetak gol dengan tenangnya dia melakukan fighting sehingga bisa melewati penjaga gawang lawan, dan gol kedua satu placing yang sangat bagus. Jadi menurut saya ini keberanian menurunkan pemain-pemain muda di mana pertandingan sebelumnya ketika dengan pelatih yang lama sepertinya jarang sekali menurunkan dengan dua striker, tapi tadi malam pelatih ini menurunkan dengan komposisi baru, formasi baru, artinya menggunakan dua striker. Tentunya ini harus kita apresiasi. Oke, kalau Bung Roni bagaimana soal strategi yang kemudian dilakukan oleh Coach Hartman ini untuk kemudian bisa menampilkan pemain-pemain muda, salah satunya Beckham Putra yang kita tahu si kecil mungil yang mematikan ini bisa luar biasa, ada 2 gol yang disumbang dari permainan semalam. Ya, tidak ada yang menduga sama sekali kalau melihat dari komposisi pemain di mana Beckham Putra tampil sejak awal di DSP atau di starting 11 termasuk dengan Donitri, Madan Sananta, dan kemudian memainkan 2 gelandang yang selama ini tidak pernah berpasangan. Ya, Jordi Amat di tengah dan Calvin Verdong. Ini baru pertama kali mereka bisa bermain. Kehadiran juga Elkan Baggott setelah 2 tahun tidak bermain. Ini pertama kali dia berpasangan di belakang dengan Kapten Jai Ices. Kalau dengan Rizky Ridho dia udah pernah ya. Jadi ini satu hal yang bagus bagi John Hartman memberikan kesempatan terutama pemain-pemain lokal kita juga, dan itu dibayar oleh mereka dengan sangat baik. Artinya apa yang kepercayaan diberikan oleh John Hartman itu dituntaskan di lapangan oleh pemain-pemain kita, baik oleh Beckham juga Donitri. Jadi ini yang membuat saya lihat ya baguslah untuk awal, tetapi kan tidak boleh berpuas diri dengan hasil ini karena secara peringkat kan kita memang jauh di atas. Ya, kita bermain di kandang, kemudian unggul dari materi pemain, dan ini menjadi saya kira sesuatu yang untuk dipikirkan sebelum menghadapi Bulgaria. Makanya jangan cepat berpuas diri dengan hasil ini. Kemenangan kita syukuri bahwa kita bisa hit, dan bagi John Hartman ini suatu debut yang bagus
dibandingkan pelatih-pelatih sebelumnya yang melakukan debut pertandingan pertama selalu memang akan sulit walaupun lawan itu kita lebih unggul. Tapi dilakukan dengan baik untuk pertandingan pertama dia, clean itu yang paling bagus dan lawan memang tidak banyak melakukan pressing ke kita ya. Jadi belum teruji dengan benar. Pertahanan kita juga belum teruji dengan benar karena itu Saint Kitts tidak banyak melakukan pressing. Tidak seperti Bulgaria kalau kita tonton di pertandingan pertama melawan Solomon, mereka sangat kuat, sangat baik di dalam pressing itu sehingga membuat lawan tidak berkutik dan ada 10 gol di sana. Ini kan akan menjadi pelajaran tentunya akan dilihat oleh John Herdman untuk selanjutnya melawan Bulgaria. Apa yang harus dia lakukan kalau melihat dengan cara bermain Bulgaria yang sangat baik sekali. Gitu. Oke. Nah, iya, kita patut bersyukur tapi jangan terlalu bereuforia karena masih ada PR selanjutnya yang lebih berat untuk bisa menghadapi Bulgaria di Senin besok. Nah, kalau kita lihat ada satu nama pemain yang cukup luar biasa juga begitu ya, comebacknya Elkan Bagot di sana. Nah, peran apa yang kemudian bisa dimainkan seorang Elkan Bagot ketika comeback untuk timnas kita, Bung Roni? Ya, kemarin memang belum begitu kelihatan ya, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Misalnya terakhir dia melawan Argentina kan bagus sekali. Jordi, dia dan Rido bermain. Dan dia terakhir bermain itu tampil melawan Australia di Piala Asia dan sudah begitu lama. Tapi saya pikir dia memulai kemarin itu ya sebelum diganti di babak kedua baiklah untuk bagi Elkan Bagot ya. Tinggal bagaimana dia dapatkan chemistry dia dengan Jai Isyas itu yang paling penting karena kekuatan Saint Kitts itu tidak boleh disamakan dengan kekuatan dari Bulgaria. Bulgaria itu jauh lebih bagus ya, bahkan lebih bagus dari kita kalau saya bisa melihat dari segi bermain mereka. Itu baik, makanya Elkan harus lebih disiplin. Kalau bisa melihat kemarin ada 1-2 kali dia sempat lolos kemarin ya, bisa lawan dari sisi sebelah kiri. Nah ini akan menjadi perhatian tentunya untuk diwaspadai, ada evaluasi agar lebih baik, tidak boleh membuat hal-hal yang lengah di belakang karena ini Bulgaria yang jauh lebih hebat tentunya dan juga dari lawan. Elkan tetap akan bermain dalam menghadapi Bulgaria, tinggal John Herdman akan memadukan ini di belakang. Ya, apakah dia tetap dengan Rizky Ridho dan juga dengan Jai Isyas itu menjadi keputusan pemikiran dari John Herdman tentunya. Oke, Mas Haji, kalau kita melihat kan kemarin juga setelah pertandingan Herdman juga mengatakan, Coach Herdman mengatakan menargetkan memang cetak banyak gol, tapi tanpa kebobolan pastinya. Nah, ini artinya kita bisa melihat apakah taktik yang kemudian diterapkan oleh Coach Herdman ini lebih menyerang untuk permainan timnas ke depannya ketika nanti melawan Bulgaria? Ya, kalau saya lihat kemarin tadi malam ya, ketika menggunakan formasi awal, dia menggunakan 3-4-1-2 ketika menyerang, tetapi ketika bertahan kadang-kadang menggunakan formasi 4-4-2, di mana masalah formasi ini cukup fleksibilitas ya. Tadi malam juga penyerangannya juga bagus, cukup rapi, jarak antar pemain juga dekat, begitu pula dengan bertahan. Tetapi kembali lagi bahwa tadi malam kita masih belum benar-benar mendapatkan ujian. Kita lihat kali aja pegang bola. Artinya bahwa pertandingan semalam memang didominasi oleh pemain-pemain kita, Mbak. Jadi menurut saya sih seperti itu. Tetapi tadi kita sampaikan bahwa dari segi penyerangan cukup rapi, organisasi pertahanan juga cukup bagus, tetapi belum mendapatkan satu lawan yang seimbang. Jadi benar-benar belum teruji pemain belakang kita, pemain tengah kita, pemain depan kita, bagaimana kalau menghadapi pemain belakang yang kuat, terus pemain belakang kita, bagaimana kalau menghadapi dengan pemain-pemain penyerangan sangat kuat, itu belum teruji. Tetapi kembali lagi secara keseluruhan cara bermainnya baik bertahan maupun menyerang, jarak antar lini, jarak antar pemain ini cukup bagus. Saya hanya melihat kemarin itu dari lawan yang menurut saya skillnya sedikit di atas rata-rata, hanya nomor 7 aja, yang lainnya semua berjasa standar sekali gitu. Jadi untuk pertandingan berikutnya lah baru kita kemungkinan besar akan mendapatkan lawan yang mungkin kualitasnya dari segi ranking juga kita di bawah mereka. Nah, dengan pertandingan kedua nanti, kalau memang tim kita ini bisa menunjukkan satu permainan seperti tadi malam, ya kita memang bisa sampaikan bahwa tim ini memang benar-benar bagus. Tapi masih perlu waktu. Apakah benar tim ini bagus atau bagaimana ke depannya?
kita lihat pertandingan kedua. Oke, tapi kan kita lihat ya, Timnas tentu perlu starting 11 yang kemudian pasti dari laga debut Hermanni kemarin sudah terlihat pemain yang dalam tanda kutip ya, Mas Aji dan juga Bung Roni yang sudah aman kemudian di posisinya masing-masing. Kalau menurut Anda, Mas Aji? Ya, kemarin itu setiap pemain bisa menampilkan satu permainan yang cukup bagus di posisi masing-masing, dari pemain belakang, dari pemain tengah, bahkan dari pemain depan. Itu sudah menunjukkan penampilan yang cukup impresif, cukup bagus. Bahkan gol-golnya menurut saya juga sangat bagus, terutama bagi saya yang memiliki tingkat kesulitan tinggi itu terjadi proses gol pertama, di mana Oli bisa mengirimkan umpan mungkin jarak lebih dari 20 meter di antara lawan, dan Beckham bisa running behind the opponent, terus 1v1 dan bisa mencetak gol. Ini menurut saya gol pertama sangat luar biasa, memiliki kesulitan yang sangat tinggi menurut saya. Oke, ke depan ketika nanti kita lihat melawan Bulgaria, ketemu Bulgaria di hari Senin, kita tahu Bulgaria itu berada di peringkat 87 dunia. Apa yang kemudian harus dievaluasi oleh Coach Herman dalam penampilan anak asuhannya semalam, kalau menurut Bung Roni? Ya, kalau melihat penampilan semalam itu memang ada yang menarik. Menariknya bahwa Ole Romani itu bermain lebih ke dalam, ya, menjadi playmaker, menggantikan posisi Tom Hai, karena memang kehilangan Tom Hai itu sangat berarti buat tim kita. Makanya gelandang itu kan hanya ada dua pemain yang tipikal mereka, style mereka bertahan sebenarnya, Jordi Amat dan Calvin Verdong. Nah, kan dia yang mengatur ritme permainan di tengah, itu hilang. Sehingga John Herman itu sangat jeli, membuat Ole itu lebih ke dalam dan memberikan umpan-umpan. Dan ini jarang dilakukan sebelumnya, karena Ole memang nomor 9, sekarang dia ditarik karena ada Ramadan Sananta. Dan itu berarti dengan Ole memberikan 2 assist terhadap Beckham, dan itu kelihatan sekali kan bagaimana peran dari Ole, dan ini yang perlu tentunya diingat oleh John Herman. Saya pikir tempatkan kembali Ole tidak bermain di depan. Kalau dia bermain di depan bukan Ramadan Sananta, tidak akan mungkin ada 2 assist yang diberikan terhadap Beckham Putra, ya kan? Karena dia justru menunggu assist dari teman-temannya. Tapi dengan dia ditarik ke belakang, di belakang Ramadan yang hanya menarik perhatian pemain belakang lawan, ini membuat Ole bermain dengan baik, dengan tenang, ya, karena dia bisa melihat posisi dari Beckham, dan di belakang itu jarang dilakukan. Kalau Ole bisa sampai ke belakang, bola, memberikan umpan, ini yang membuat sesuatu yang saya bilang menarik kemarin. Nah, apakah pertanyaannya? Dia akan nanti melawan Bulgaria, dia akan ada di depan sebagai striker, bukan Ramadan Sananta, atau dia bermain seperti semalam, berada di belakang Ramadan. Karena saya lihat berada di belakang Ramadan sebagai pemain nomor 10 itu jauh lebih bagus. Ya, semua tergantung dari John Herman. Tentunya ada evaluasi yang dia lakukan dengan tim asisten pelatih dia. Cuma kalau memang dia memainkan seperti semalam, itu akan jauh lebih bagus. Beckham bisa muncul dari ini kedua. Jadi baik menurut saya. Tapi kembali saya bilang pelatih yang lebih tahu. Ya, dia yang lebih tahu tentunya, yang melihat keadaan semalam untuk apa yang harus dilakukan melawan Bulgaria. Saya rasa melawan Bulgaria itu ada perubahan. Oke, dia akan sama seperti kemarin. Oke, harus ada perubahan yang signifikan juga untuk kemudian melawan Bulgaria. Setelah kemarin kita lihat juga Bulgaria pesta gol begitu menghantam Kepulauan Solomon 10-2 begitu, Mas Aji. Mas Aji, terakhir, kalau menurut Anda apa yang perlu diwaspadai oleh Coach Herman dan juga anak asuhnya ini untuk kemudian nanti di pertandingan pada Senin malam? Kalau kita lihat timnas Bulgaria ada beberapa pemain yang perlu diwaspadai, ada Kirill Despodov, kemudian ada Krastev dan juga Rosen Bozinov. Kalau menurut Anda, apa yang perlu diwaspadai? Jujur, ketika Bulgaria main saya tidak bisa nonton ya. Tetapi untuk pertandingan final nanti pastinya tim pelatih sudah menganalisa melalui video apa-apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan menjadi tim lawan. Baru setelah itu pelatih akan menentukan taktik dan strategi, seperti menggunakan komposisi berapa yang akan digunakan, terus bagaimana cara menyerang, melakukan high press, middle press atau low block. Jadi tentunya itu sudah menjadi analisa pelatih dan akan menentukan seperti apa main. Tapi yang jelas
menurut saya cara bermain kemarin itu udah cukup bagus. Ini menurut saya perlu dipertahankan karena bagaimanapun juga tim pelatih John Hartman ini masih mencari komposisi pemain yang pas. Siapa-siapa yang menjadi starter untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Jadi menurut saya dengan modal yang bagus ini ketika pertandingan final nanti itulah ujian yang sebenarnya karena lawan baik peringkat maupun cara bermain kemungkinan lebih bagus, sedikit lebih bagus, tetapi kita tetap apresiasi pada pemain-pemain kita semalam dan cukup bagus dengan pelatih baru ini kelihatan cair, main bola impresif, bolanya selalu ke depan, jarak pemain cukup dekat, antar lini juga sangat rapat. Ini yang perlu dipertahankan menurut saya, seperti itu. Oke, kita tetap perlu berikan apresiasi bagi Timnas Indonesia, sekaligus juga Coach Hartman yang kemudian nanti akan meramu dan juga meracik siapa komposisi pemain selanjutnya, termasuk juga soal taktik dan juga strategi untuk melawan di pertandingan yang sesungguhnya hari Senin depan, begitu ya, melawan Bulgaria. Bulgaria merupakan lawan yang sepadan. Terima kasih pelatih Timnas Indonesia Mas Aji Santoso dan juga ada analis sepak bola Bung Roni Pangemanan telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, assalamualaikum, selamat pagi. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.